Astuti Wijayanti, NIM 858535185, absen 23, Prodi PG SD. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menerangkan materi media pembelajaran yaitu mengenai bagian-bagian tumbuhan cabai dan fungsinya. Marilah kita belajar bersama-sama. Oke, let's go! Sudahkah kalian semua mengetahui bagian-bagian tumbuhan cabai dan fungsinya? Kalau belum, ayo kita bahas tuntas media pembelajaran ini dengan seksama dan khusyuk pastinya ya. Nah, ini dia gambar bagian pohon cabai dan fungsinya. Dari gambar tersebut terdapat tanda panah kan? Itu menunjukkan bagian-bagian tumbuhan cabai dan fungsinya. Di situ yang pertama ada daun. Fungsinya tempat fotosintesis. Yang kedua ada buah. Fungsinya sebagai penyebaran biji untuk reproduksi tanaman. Yang ketiga ada bunga. Fungsinya reproduksi tanaman. Yang keempat batang. Fungsinya batang cabai berfungsi sebagai penopang tanaman, mendukung daun, bunga, dan buah. Yang terakhir, akar. Fungsinya untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Oke, setelah kita belajar bagian-bagian tumbuhan cabai dan fungsinya, sekarang saya akan memberikan contoh tumbuhan cabai aslinya, sehingga kita dapat memahami bagian tumbuhan dan fungsinya itu lebih jelas dan lebih lengkap. Nah, mari kita simak video ini. Nah, ini ada daun ya. Daun ini memiliki peran penting loh. Apa itu peran pentingnya? Mari kita bahas. Daun cabai merupakan tempat utama terjadinya fotosintesis. Proses pembuatan makanan bagi tanaman menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Bentuk daun bervariasi tergantung jenisnya. Umumnya lonjong dengan ujung meruncing loh. Selain fotosintesis, daun juga berperan dalam proses respirasi atau pernapasan dan juga transpirasi atau penguapan air. Benar-benar sangat berperan penting daun ini ya. Yang kedua, ada buah cabai. Iya, cabai yang pedas itu loh, yang biasanya digunakan untuk bahan baku dapur. Pasti ibu kalian setiap memasak tidak lupa kan menambahkan cabai untuk memberi rasa pedas pada masakan. Pasti kan? Buah cabai adalah bagian yang paling dikenal dan dipanen. Buah cabai mengandung biji yang merupakan hasil pembuahan. Buah cabai mengandung berbagai nutrisi penting loh. Apa itu? Nah, ada vitamin A, ada vitamin C, dan kapsaicin yang memberikan rasa pedas. Wow, buah cabai juga berperan dalam penyebaran biji untuk reproduksi. Wah, benar-benar kecil-kecil cabai rawit ya. Nah, yang ketiga ada bunga. Ternyata bunga cabai itu bagus juga ya teman-teman, dan terlihat sangat cantik ya. Ternyata bagus. Nah, bunga cabai ini merupakan organ reproduksi tanaman. Bunga ini menghasilkan serbuk sari atau jantan dan putik betina yang diperlukan untuk proses penyerbukan. Penyerbukan baik secara alami, oleh serangga atau angin, atau secara manual merupakan hal penting untuk pembentukan buah. Ini yang keempat teman-teman, ada batang. Ini batang bukan sembarang batang teman-teman. Ini memiliki fungsi yang berat loh.
Batang cabai ini berfungsi sebagai penopang tanaman, mendukung daun, bunga, dan buah. Ia juga berperan dalam mengangkut air dan nutrisi dari akar ke bagian tanaman lainnya, serta mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tanaman. Benar-benar berat ya. Batang juga berperan dalam penyimpanan cadangan makanan. Ternyata batang itu sangat-sangat penting ya teman-teman. Karena batang itu komponen utama dari bagian-bagian yang lain. Tanpa ada batang, pastinya tidak akan ada daun, cabai, dan juga bunga kan? Kita sudah memasuki bagian yang terakhir nih teman-teman, yaitu akar. Akar ini memiliki fungsi penyerapan air dan nutrisi. Akar menyerap air dan nutrisi terlarut dari tanah yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis dan pertumbuhan tanaman. Dan juga akar itu memiliki fungsi penjangkaran. Akar mencengkram tanah, menahan tanaman agar tetap tegak dan stabil, jadi anti goyah ya teman-teman. Terus penyimpanan cadangan makanan. Akar juga dapat menyimpan cadangan makanan untuk digunakan tanaman saat nanti akan dibutuhkan. Yang terakhir adalah untuk simbiosis dengan mikroorganisme agar dapat membentuk simbiosis dengan mikroorganisme tanah seperti bakteri pengikat nitrogen yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Selesai sudah media pembelajaran ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.